Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan pujian penyembahan, mari kita berdoa. Tuhan memberkati kami supaya kebenaran firman Tuhan itu terus menjadi rema bagi kami semuanya. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Beberapa hari yang kemarin kita sudah bicara tentang remover, kita bicara tentang konten remover. Hari ini kita akan bicara tentang berkat dari remover itu sendiri. Ketika Tuhan memberikan sebuah perintah kepada bangsa Israel lewat Yosua untuk mereka melakukan remover, Tuhan tidak sedang hanya bicara tentang penyucian, tetapi di sana dia menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berkat di balik remover ketika kita taat melakukan perintah Tuhan. Apa saja berkat dari remover ketika kita benar-benar mentaati kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Yang pertama, kita akan berjalan dalam hidup dan mujizat Tuhan. Remover Yosua pada bangsanya itu memiliki tujuan besar, menyeberangi sungai Yordan dan meraih tanah Kanaan. Tetapi itu tidak bisa dicapai dengan sekedar mengandalkan kekuatan akal atau fisik atau hal-hal jasmani dalam kehidupan bangsa Israel. Mustahil Yosua untuk bisa meraih tanah Kanaan jika melihat profil kemampuan dari bangsanya. Mereka tidak terdidik dalam dunia militer, mereka adalah bangsa budak. Kalau melihat progres perang mereka semuanya sangat sekali minim. Mereka punya pengalaman-pengalaman untuk menjadi menang luar biasa. Dan bukan hanya itu, mengingat jumlah orang-orang Israel yang ikut Yosua pada waktu itu kira-kira kurang lebih sekitar 3 jutaan. Bagaimana harus mengelola, memanajemen mereka, memobilisasi mereka, membaginya melewati klasifikasi golongan, wanita, anak-anak, orang tua, dan dewasa. Itu cukup menyita energi yang luar biasa. Belum hanya itu, ada satu rintangan-rintangan juga pada waktu Yosua akan meraih Kanaan. Salah satu rintangannya juga adalah sungai Yordan. Ketika Yosua dan sentaranya akan menyeberangi sungai Yordan, mereka sadar bahwa itu berada dalam satu posisi ketika musim semi. Dan waktu musim semi itu salju dari gunung itu mencair dan menghasilkan aliran air yang begitu besar di sungai Yordan pada waktu itu. Jadi jangan heran kalau untuk menyeberangi sungai pada waktu itu membutuhkan satu kemampuan yang ekstra. Mereka tidak memiliki kapal dan mereka memang tidak membuat sebuah kapal. Dan kalau Bapak Ibu bisa melihat secara realitas, ketika sungai Yordan itu meluap dengan air karena salju yang mencair, itu menjadi lebar sungai Yordan itu menjadi 17 mil, dalamnya berubah menjadi 45 meter. Sulit untuk menurut logika bagi mereka semuanya dalam kapasitas yang terbatas untuk bisa menyeberangi sungai Yordan itu sendiri. Maka dibutuhkan sesuatu yang luar biasa yang adikodrati, yaitu mujizat Tuhan luar biasa. Dan benar, pilihan dari Yosua adalah mujizat dari Tuhan. Pikiran yang tidak bersih, pikiran yang tidak percaya, pikiran yang terkontaminasi dengan segala sesuatu hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang berkaitan dengan kenajisan, tidak akan mungkin bisa menghadirkan mujizat Tuhan. Perasaan yang tidak remover, perilaku yang tidak remover, itu yang membuat kita semuanya tidak akan bisa menangkap sebuah mujizat dan melihat mujizat itu sendiri. Karena Yosua berkata kepada bangsanya, mereka harus remover. Kenapa? Sebab dengan mereka remover berarti mereka mengosongkan pikiran-pikiran hati yang tidak benar, tidak berkenan kepada Tuhan, dan mengisinya dengan iman, dengan percaya, dan mengosongkan semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka semuanya bisa melihat mujizat di balik remover. Jadi ketika kita remover, hal yang pertama adalah kita akan menikmati berkat dari berjalan dan hidup dalam mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat yang kedua ketika kita melakukan remover adalah kita menikmati percepatan karya Tuhan. Yosua berkata, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ingat, Tuhan akan melakukannya besok. Tuhan tidak pernah menunda untuk melakukan kebenaran dari janji dan pertolongannya kepada kita semuanya dan kepada umat Israel. Imanlah yang mempercepat karya Tuhan. Rasionallah yang menghambat segala sesuatu yang berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Imanlah yang mendekatkan pemenuhan janji Tuhan.
otak dan logikalah yang seringkali menjauhkan pemenuhan janji berkat Tuhan itu sendiri. Revival adalah sebuah upaya iman kita tidak dicemari dengan keraguan, tapi dibersihkan. Supaya iman kita dipenuhi dengan kepercayaan, supaya iman kita dipenuhi dengan keyakinan, keteguhan kepada janji Tuhan yang benar-benar terjadi di dalam hidup kita semuanya. Alam iman kita, ranah pikiran kita kemudian menjadi dikosongkan oleh iman kita kepada Tuhan. Luar biasa. Kita menjadi live of fight, kita menjadi mengalami lompatan iman kita luar biasa ketika kita remover. Revival adalah jalan di mana iman kita menjadi murni, menjadi percaya, menjadi tumbuh luar biasa keyakinannya kepada Tuhan. Revival merupakan satu sarana untuk mempercepat karya-karya Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Jadi, ketika kita melakukan revival, kita akan melihat percepatan dari karya Tuhan dan mujizatnya dalam hidup kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita melakukan remover sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita akan menikmati berkat yang ketiga, yaitu keperpihakan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Allah itu bergaul karib dengan orang yang kudus. Kisah Henok itu menceritakan bagaimana Henok itu hidup bergaul dengan Allah di dalam kekudusan Tuhan yang luar biasa. Kejadian itu menceritakan juga tentang narasi-narasi bagaimana Tuhan sangat-sangat berkenan dengan kehidupan orang-orang yang benar-benar menyucikan dirinya, sampai kemudian narasi di Kejadian menceritakan Henok itu dipanggil Tuhan, diambil Tuhan hidup-hidup. Juga kisah Ayub menceritakan juga tentang bukti otentik tentang Allah yang bergaul karib dengan orang yang saleh luar biasa, yang konten hidupnya memelihara kesucian Tuhan. Kekudusan adalah sebuah jembatan kokoh di dalam kehidupan kita semuanya untuk membuka hubungan diplomatik, hubungan perkawanan, hubungan relationship kita dengan Tuhan. Kekudusan adalah langkah suaka politik kita kepada Tuhan untuk kita berada dalam satu situasi backup Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam rasa aman kita yang sejati. Yosua tahu tantangan besar di tanah baru sedang menanti di depannya. Tetapi ia sadar bahwa Tuhan itu berpihak kepada dia. Ketika dia makin menguduskan dirinya, ketika dia makin menguduskan bangsanya, maka dia akan mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan akan berpihak. Pengalaman bersama Musa memberikan sebuah motivasi besar dan menghadirkan Allah itu merupakan sesuatu yang otentik, absolut, harus ada dalam hidup mereka semuanya. Dan menghadirkan Tuhan itu sangat otentik, absolut dengan cara remover dalam hidup kita semuanya. Maka masih teringat dalam benak dan pengalaman Yosua ketika Musa menyeberangi Laut Tebra, dia melihat bagaimana Tuhan berpihak kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan benar-benar memberikan suaka politik, suaka surgawi dalam hidup bangsa Israel semuanya. Dan mujizat itu terjadi. Di Keluaran pasal 14 ayat 14 katakan, kamu berdiam sendiri saja dan aku yang akan berperang bagi kamu. Itu merupakan satu berkat keterpihakan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita remover, Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita semuanya. Kiranya renungan kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya, terus-menerus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita semuanya. Kuduskan hati kita, fokuskan hati kita, beningkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah hati kita terus menaruh pengharapan terus kepada Tuhan Allah kita yang besar. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi.
atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Allah yang terima pujian tertinggi, mulialah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, mulialah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Selamanya kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Selamanya kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Selamanya. Haleluya. Ku puji Engkau Tuhan, ku sembah penebusku, ku muliakan Engkau, ku sanjung Kau tinggi. Engkau yang bertata di tahta yang suci, ku agungkan, ku sembah. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh ajaib, Tuhan Allahku. Yesus Rajaku, ku sembah, ku muliakan, ku tinggikan, ku sujud di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau selama-lamanya, ku masyurkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau hebat, sungguh Kau Allah yang luar biasa. Engkau Allah juru selamatku, Engkau yang mati bagi kami, penebus dosaku. Yesus Allahku, ku sembah Kau selama-lamanya, ku tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan, biarlah hati kita terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada begitu banyak kebingungan-kebingungan di dalam diri kita semuanya, itu merupakan satu pasal-pasal yang mungkin seperti belum terpecahkan. Tapi yakinlah dalam kebingungan kita, bukan kita kemudian menjauh dari Tuhan, bukan kita kemudian harus meninggalkan Tuhan, bukan kita kemudian harus menjadi menyerah dalam keadaan. Setiap pasal-pasal yang belum tersusun, itu merupakan satu hal yang harusnya menolong kita untuk kita antusias, makin mendekat, supaya Tuhan menyusun pasal-pasal kita, sehingga kita bisa mengetahui jawaban-jawaban. Dan pasal-pasal yang belum tersusun pun itu menolong kita untuk kita tetap tenang, aman, nyaman, sehingga kita bisa melihat gambaran yang jelas dan memetakan semua pekerjaan-pekerjaan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita semuanya. Maka yakinilah terus-menerus. Mari kita berdoa bersama-sama pagi ini untuk Hotel Le Eminent yang akan kita pakai untuk ibadah. Doakan seluruh manajemen untuk mereka melakukan protap kesehatan yang luar biasa. Doakan supaya Le Eminent dijauhkan dari
carrier virus corona, doakan supaya semua benar-benar steril, dan kita juga berdoa supaya seluruh manajemen di Sahid Le Eminent ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama di Le Eminent. Kami akan memulai di ibadah Le Eminent konvensional untuk pertama kali ini, Tuhan, di masa COVID-19 ini. Tuhan, menjagai, melindungi Le Eminent, Tuhan, sucikan setiap tempat-tempat, ruangan-ruangan yang akan kami pakai. Tuhan, jauhkan dari COVID-19. Kami berdoa untuk protokol-protokol yang dilakukan begitu ketat di COVID-19 ini, di Hotel Le Eminent ini, Tuhan, supaya benar-benar Tuhan menjaga dan tidak tertular dan tidak ada karet di Hotel Le Eminent ini. Tuhan memberkati seluruh manajemen dari setiap departemen-departemen, supaya mereka semuanya benar-benar Tuhan menjaga protokol kesehatan, sehingga orang yang datang di situ tidak akan terjangkit Tuhan virus corona. Tuhan memberkati ruangan yang akan kami pakai untuk kami beribadah. Tuhan, sucikan dan kuduskan. Roh Kudus juga Engkau bekerja lewat orang-orang yang bertanggung jawab di hospitality sana, supaya mereka semuanya memperhatikan benar-benar Tuhan tentang kebersihan dan sterilisasi dari semua hal-hal yang berkaitan dengan virus corona ini, Tuhan. Kami memberkati Hotel Le Eminent, Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami semuanya untuk beribadah. Haleluya. Yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang sepuh, supaya mereka semuanya tetap bisa beribadah di rumah, anak-anak bisa beribadah di rumah. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang memang memiliki kemampuan, kekuatan, supaya mereka semua juga tetap bisa mendukung ibadah kita, supaya ada relevansi dan keterkaitan, kemitraan, kerjasama, supaya kita semuanya bisa memelihara hubungan dengan Le Eminent sebagai tempat yang menyediakan untuk kita bisa beribadah. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak dalam sekolah minggu kami yang belum bisa ibadah, tapi mereka akan beribadah online. Juga orang tua kami sepuh yang mereka tidak bisa ibadah, Tuhan, karena ada protap dan aturan. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang memiliki Tuhan kapasitas untuk bisa beribadah. Berikan hati mereka, berikan keberanian bagi mereka, sehingga mereka semuanya juga bisa beribadah, tapi menggunakan protap kesehatan yang sungguh-sungguh ketat, sehingga mereka benar-benar menjadi waspada, tetapi tidak menjadi takut, dan mereka benar-benar menjaga luar biasa, sehingga mereka terhindar dari Tuhan karir atau keterjangkitan dari COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa juga untuk tamu-tamu, supaya mereka semuanya juga bisa menjaga kebersihan dan protap kesehatan. Ketika mereka masuk di hotel, mereka tidak menjadi penyebar carrier. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa untuk tamu-tamu Hotel Le Eminent, supaya mereka semua juga menjaga protap kesehatan, mengikuti prosedur protap kesehatan, sehingga mereka semuanya menjadi bersih dan mereka tidak terkontaminasi dan tidak menjadi penyebar dari COVID-19 ini. Kami memberkati itu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk para dokter. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang terimbas COVID-19, sponsor kita, juga orang-orang, jemaat-jemaat kita. Kita berdoa juga untuk pakar virus, supaya mereka menemukan antivirus COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa juga, Tuhan, untuk mitra-mitra kami, sponsor kami, jemaat-jemaat kami yang menghadapi masalah imbas COVID ini di bidang ekonomi dan keuangan mereka, usaha mereka, dan bisnis mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hati yang tenang, supaya mereka semuanya tidak menjadi takut, khawatir, atau stres, depresi. Tuhan, berkati dengan sukacita dan kekuatan ucapan syukur dari Tuhan. Berkati hikmat, supaya mereka semuanya bisa mengurai masalah-masalah bisnis mereka sehingga keluar, dan Tuhan memberkati keuangan mereka dan membangkitkan lagi bisnis mereka. Memberkati saudara-saudara kami yang ter-PHK, yang mereka tidak memiliki pekerjaan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati dokter, para suster, berkati juga cleaning service yang membersihkan di rumah sakit. Jauhkan mereka dari Tuhan terimbas atau terkontaminasi COVID-19. Berkati pakar virus, supaya mereka semuanya bisa menemukan antivirus COVID-19 ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kita berdoa bersama-sama untuk bangsa, negara, dan presiden kita, supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa negara kami, berkati dan lindungi, supaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang benar-benar Tuhan akhirnya terbebas dari COVID-19. Berkati presiden kami, jajaran kementeriannya, supaya mereka menjadi sungguh-sungguh Tuhan bergerak, dan mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab, sehingga mereka juga bergerak cepat, dan mereka mengantisipasi dengan langkah-langkah kebijaksanaan yang sangat tepat, sehingga krisis ekonomi, krisis kesehatan benar-benar
Tuhan dapat diurai. Berkati Presiden kami Jokowi, lindungi, jagai dari anasir-anasir jahat, orang-orang yang berusaha untuk terus-menerus memprovokasi sesuatu yang buruk. Kami matahkan rancangan-rancangan orang jahat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jagai dan beri kekuatan kesehatan dan perlindungan buat Presiden kami, Wakil Presiden dan jajaran kementerian semuanya. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati kota kami Cipanas, Engkau memberkati Bupati, Engkau memberkati Camat, Engkau memberkati Lurah, Kepala Desa, Engkau memberkati RW, RT, Tuhan memberkati. Kami juga berdekati juga untuk ekonomi di kota kami Cipanas ini, baik itu agrowisata, baik itu perhotelan, niaga, baik itu pertanian, peternakan, perikanan, semua hal-hal yang berhubungan dengan bisnis di Cipanas. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau terus berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Cipanas, supaya terus berdoa, dan Tuhan bangkitkan iman rohani, kebangkitan rohani yang ada di Cipanas ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang terakhir kita akan berdoa untuk gereja kita berdoa untuk para sponsor, kita berdoa juga untuk pergumulan gereja kita, seluruh jemaat, pergumulan gereja, kerinduan kita untuk memiliki sebidang tanah dan gedung. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk menopang, menolong, dan memberi dukungan bagi gereja kami. Para sponsor Tuhan, Engkau campur tangan, berkati keuangan mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka, pabrik mereka, bisnis mereka. Engkau memberkati Tuhan. Memberkati juga Tuhan untuk pergumulan dari jemaat-jemaat mereka yang memiliki pergumulan, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, pergumulan rumah tangga, anak-anak mereka. Tuhan, Engkau juga menjawab dan terus-menerus campur tangan dalam hidup mereka semuanya. Lindungi mereka semuanya dari segala apapun, anasir-anasir jahat, dari kuasa jahat atau apapun juga. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Pergumulan kami untuk merindukan sebuah gedung dan memiliki sebidang tanah, Tuhan, untuk dapat kami pakai, untuk kami bisa melakukan sentral pemuritan, sentral pembinaan iman, sentral kemudian membangun sebuah entrepreneur yang bagi kemajuan ekonomi jemaat kami. Tuhan, Engkau campur tangan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami, dan kami percaya bahwa Tuhan bukan hanya mendengar, Tuhan sedang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya berkat rohani, berkat jasmani ini dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya hingga Maranatha menjemput kita. Kita tetap bersama-sama di dalam kasih penyertaan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.